Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suci Ramadhani Lubis. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan mengambil jurusan ilmu hadis. Dan saat ini saya sedang berada di semester 6. Untuk menambah pemasukan saya dan membantu pengeluaran orang tua saya di kampung, saya berinisiatif membuka usaha kecil-kecilan pada saat saya memulai kuliah, yaitu dengan cara berjualan membuka es boba yang saat itu sedang viral-viralnya. Dan alhamdulillah dari penghasilan pendapatan saya dari berjualan es boba itu bisa mengcover biaya hampir hampir setengah dari biaya kehidupan saya di kota Medan. Namun qadarullah, setelah berjalan hampir 1 tahun lebih terjadi COVID datang. Karena sasaran dari usaha saya itu adalah anak kuliahan, maka ketika COVID datang itu usaha saya mati total. Nah, usaha saya itu kan mati total. Lalu kuliah saya pun dilakukan secara daring. Karena keadaan seperti itu, saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Nah, setelah hampir 1 tahun lebih, keadaan kan udah mulai kembali normal, COVID juga sudah mulai mereda, dan kegiatan kembali dibuka normal seperti sedia kala. Disitulah saya memulai kembali usaha yang baru, yaitu dengan cara berjualan dengan mengambil barang-barang dari masyarakat setempat yang kemudian saya bawa ke luar kota. Kenapa saya tidak kembali melanjutkan jualan es boba saya itu? Karena kami semester 6 sampai yang ke atas, dari semester 6 sampai ke atas, kuliah kami masih dilakukan secara daring. Jadi saya pun tidak memutuskan kembali untuk ke Medan. Memang kalaupun saya ke Medan, saya mungkin bisa berjualan dengan menghasilkan juga, tapi kan ada biaya hidup saya di sana seperti biaya makan maupun biaya tempat tinggal. Nah, sementara di rumah saya juga bisa memulai usaha yang baru, tentu saja saya lebih dekat dengan keluarga. Nah, di usaha ini saya memulai itu membawa dodol. Awalnya itu saya membawa sekitar 15-20 kilo. Tentu saja itu jumlah yang sedikit ya apabila kalau kita bawa keluar kota. Mungkin bisa dikatakan hampir tidak balik modal. Namun itu semua tercover karena usaha saya ini dibawa sama ayah saya yang kebetulan juga bekerja di luar kota. Jadi ayah saya bekerja dengan orang lain, hanya saja ayah hanya mengambil gaji dari supir. Nah, karena bos dari ayah juga kebetulan yang temannya mengerti keadaan kami, jadi beliau juga mengizinkan kami untuk membawa usaha kami sendiri gitu. Nah, dari keuntungan yang 20 kilo itu, kami kemudian membawanya lagi sekitar 40 kilo. Lalu naik lagi ke 50 kilo dan 70 kilo. Dan terakhir itu puncaknya mencapai 100 kilo dalam sekali keberangkatan. Untuk 100 dalam sebulan kami bisa membawa 200 kilo karena sebulan itu bisa 2 kali naik. Nah, yang awalnya tadi modalnya tadi kami minjam, kemudian dari keuntungan yang diputar-putar itu untuk modal kami udah pakai pakai uang saya sendiri. Lalu untuk biaya transportasi yang awalnya tadi menumpang, saya juga ikut menyumbangkan uang transportasi. Hanya saja saya tidak bisa lebih membawa dari 100 kilo karena yang dibawa juga barang. Jadi untuk terbatas gitu. Maksimal saya hanya sampai 100 kilo. Nah, untuk goal saya ke depan selanjutnya, saya ingin membeli mobil sendiri gitu. Agar saya bisa membawa lebih dari 100 kilo. Target saya bisa membawa sekitar 400 sampai 500 kilo dengan sekali keberangkatan. Mungkin bisa ditanyakan kenapa tidak menyewa mobil saja gitu ya. Mungkin saya bisa menyewa mobil, hanya saja keuntungannya itu
hampir bisa dikatakan mungkin tipis, sangat tipis. Jadi kalaupun daripada menyewa mobil, lebih baik saya mengambil mobil gitu dengan cara kredit ataupun dengan cara membeli mobil second terlebih dahulu gitu. Jadi untuk goal saya saat ini sembari mengumpulkan keuntungan-keuntungan itu, saya masih menumpang dulu sama ayah saya itu. Nah, tentunya saya tetap memberi uang minyaknya lah gitu. Kenapa MPM harus memilih saya? Karena saya merupakan kandidat yang tepat dari sasaran MPM ini. Kebetulan saya juga saya memiliki UMKM sendiri dan sudah berjalan hampir menuju 1 tahun untuk yang usaha yang kedua. Selain itu, saya juga butuh pendanaan untuk melanjutkan visi dan misi saya ini. Jika saya terpilih, saya akan memakai uang itu dengan cara sebaik-baiknya. Selain itu, saya mempunyai tekad dan usaha yang kuat dalam mewujudkan apa yang saya ingin capai. Seperti saya bisa mempertahankan IPK saya minimal 3 di saat saya bekerja paruh waktu. Hal ini membuktikan saya bisa fokus terhadap sesuatu meskipun saya mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, selain itu, saya tergabung dalam sebuah komunitas komunitas literasi yang bernama Kids Academy dengan visi dan misi menciptakan buku sebagai dunia hiburan bagi anak sehingga anak mencintai buku sebagai hiburan mereka, bukan menjadikan buku sebagai objek yang sangat menakutkan. Di situ saya dipercaya sebagai divisi kreator dan juga pengajar di kelas mendongeng. Ini adalah bentuk dari dokumentasi UMKM yang saat ini sedang saya jalani. Untuk pengemasan dodol ini kami belum memakai orang lain, maksudnya hanya saya dan orang tua saja.